Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauji, NIM saya 05108641. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja ke learning-nya. Nah, di sini saya mendapatkan dua data, yaitu dua file, yaitu ada data bahan belajar JSON, lalu habis itu ada soal tugas berupa PDF. Seperti itu. Langsung saja dibuka. Nah, apa namanya? Jadi saya di sini sebenarnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Lalu di sini ada untuk struktur proyek atau data-data file-filenya itu seperti ini. Tapi saya mungkin tidak apa namanya punya saya tidak sama urutannya, tapi tetap sama gitu kan isinya seperti itu. Lalu di sini ada catatan nama file untuk komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Contohnya seperti ini, gitu kan? Ini gambarnya, itu. Lalu di sini untuk soalnya ya. Tapi sebelum masuk ke halaman webnya, saya akan menjelaskan dulu file-file dan folder-foldernya. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat, tidak saya ketik dari awal. Kenapa? Karena kalau saya ketik dari awal cukup memakan waktu ya, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan. Mulai dari yang pertama, di sini ada file asset. File asset ini terdiri dari file CSN dan juga IMG. Nah, di dalam file CSS ini terdapat folder style CSS, seperti itu. Nah, gunanya apa sih? Nah, gunanya itu untuk mengatur tampilan aplikasi, seperti warna, halaman, layout, tombol, terus tabel, terus form input, dan juga status oke. Status stop, gitu. Nah, lalu di sini untuk file IMG itu ada logo UT yang foldernya ini berbentuk PNG gitu kan datanya. Lalu di sini ada file data. Nah, file data ini di dalamnya ada folder data bahan JSON yang telah diberikan dari e-learning seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, file ini digunakan sebagai apa namanya? Sumber data dummy aplikasi gitu. Jadi di dalam file JSON ini terdapat data-data UPBJJ list gitu kan, ada kategori list, terus pengiriman list gitu kan, ada kode nama, lalu di sini paketnya, desktopnya, terus sama ada data trackingnya juga gitu. Karena aplikasi ini menggunakan database gitu ya, maka data aplikasinya diambil dari si file JSON gitu, file ini seperti itu. Nah, lanjut aja ke di sini ada file JS yang terdiri dari file komponen dan juga file service. Nah, di file komponen ini apa namanya? Ada beberapa folder, ada 5 folder ya. Kita mulai dari oh ya sorry, saya kasih lihat dulu untuk file CSS ya. Seperti ini ya kurang lebih. Lanjut ke si app model JS. Nah, kalau si folder app modal JS ini, dia tuh digunakan untuk membuat komponen modal sebenarnya atau pop-up konfirmasi. Jadi nanti pada aplikasi apa pada halaman webnya itu si model ini digunakan untuk menghapus data bahan ajar. Terus jadi sebelum datanya benar-benar dihapus, nanti si sistem tuh bakal nampilin konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Gitu. Terus di sini ada DO tracking ya. Saya kasih lihat dulu. Nah, untuk folder DO tracking ini dia digunakan untuk apa namanya, komponen tracking dari query order. Jadi nanti di dalamnya ini, komponen itu terdapat fitur menampilkan data tracking, DO, mencari data. Terus mencari data itu berdasarkan nomor DO atau NIM. Jadi sama dia bakal menampilkan lewat perjalanan pengirimannya, seperti itu. Bisa saya lihat lagi. Lanjut ke folder order form. Nah, untuk folder order form ini, ya digunakan untuk komponen form tambah dari variabel order baru gitu. Jadi pada form ini nih si penggunanya dapat mengisi NIM, nama, terus dia bakal bisa memilih ekspedisi gitu kan. Terus apa namanya? Dia bisa memilih paket bahan ajarnya. Terus dia juga bakal apa namanya? Bisa milih tanggal kirimnya juga. Terus si nomor DO-nya nanti dibuat otomatis gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah memilih semuanya, nanti nomor DO-nya bakal keluar secara otomatis gitu kan. Gitu. Kita Oh ya, untuk nomor DO-nya nanti apa namanya sih? Dia tuh bakal menyesuaikan tahun berjalan sama nomor urutnya, kayak gitu. Lanjut ke status page. Oke, saya kasih lihat dulu seperti ini ya. Nah,
Kalau untuk apa namanya si folder status base ini, dia tuh digunakan untuk menampilkan status stok bahan ajar. Seperti contohnya, kalau misalkan dia aman, dia bakal hijau gitu kan, checklist. Kalau misalkan dia menipis, dia bakal kuning gitu kan, ada tanda seru. Kalau misalkan dia kosong, dia bakal strip gitu kan, merah gitu. Seperti itu. Lalu di sini ada folder stock table. Nah, kalau untuk saya kasih lihat dulu. Ya, kalau apa namanya si file stock table, file folder stock table ini, dia itu digunakan untuk komponen table stock bahan ajar. Lalu di dalamnya tuh terdapat fitur untuk menambahkan daftar stok gitu kan. Terus data apa namanya? Filter PBJJ, filter kategori, filter pre-orders, terus sort data, terus tambahan data, terus apa namanya? Edit data, delete data, terus ada catatan dan juga validasi input kayak gitu. Ya, lanjut ya. Nah, lanjut di sini ada apa namanya? File service yang ada dua apa namanya folder ya. Nah, untuk pertama yaitu file APJS. Nah, ya file APJS ini dia simpel digunakan untuk mengambil data dari si bahan ajar si JSON-nya seperti itu. Gitu ya. Lalu kedua ada FJS. Nah, file FJS ini fungsinya tuh sebagai pusat kontrol utama. Jadi dari Vue.js-nya. Jadi di dalamnya ini ada pengaturan tab gitu kan. Nah, ada apa namanya pengaturan tab halaman, terus ada data utama dari si JSON-nya. Terus ada kondisi loading, pesan error, terus nanti kalau misalkan si datanya gagal dimuat, terus ada nilai tab, terus apa namanya nilai tabnya tuh ya seperti itulah intinya. Terus dia juga nanti menentukan halaman yang sedang aktif, misalnya beranda, gitu kan, stok ini, stok bahan ajar, terus si tracking DO-nya seperti itu, gitu. Lalu di sini yang terakhir ada template. Nah, kalau satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, apa namanya untuk folder si HTML ini kelima ini dia tuh apa namanya digunakan sebagai tampilan dari model konfirmasi semua ini gitu HTML dari semua 5 file tersebut seperti itu simpelnya ya. Lalu di sini apa yang terakhir ya itu ada file index. Saya kasih lihat dulu. Nah, nah jadi file ini nih itu halaman utama dari si halaman webnya gitu atau halaman aplikasinya. Jadi semua fiturnya itu nanti ditampilkan dari file ini menggunakan konsep tab space. Terus, jadi ketika penggunaannya memilih menu stok ban aja, maka si komponen stoknya itu akan ditampilkan. Jika penggunanya memilih menu tracking, DO, nanti apa namanya, si komponen trackingnya akan ditampilkan, seperti itu. Terus, itu aja penjelasan dari semua strukturnya. Oke, ini saya langsung jalankan saja ya. Saya klik kanan pada index HTML, lalu open with live server. Nah, di sini kita ditampilkan menu berandanya. Di sini ada menu berandanya, menu-menunya ada beranda, stok ban ajar, tracking DO, seperti itu. Nah, di sini kan untuk soal 61 halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruut daerah. Silakan bebas menggunakan tab list, tab atau list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak. Nah, langsung saja ke stok bahan ajar ya. Hmm. Nah, untuk tampilan daftar stok ajarnya di sini kita diperkenalkan untuk ada kode mata kuliahnya sesuai ya. Lalu ada kategori mata kuliahnya, lalu di sini ada UPBJJ-nya gitu kan. Lalu di sini ada lokasi raknya, lalu di sini juga ada harganya, terus juga pakai teks harga dengan rupiah, sorry. Lalu di sini ada quantity-nya sesuai bottom formatting text jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah seperti ini ya. Saya tulisnya buah gitu, buah seperti yang sudah diminta gitu kan. Lalu di sini ada jumlah stok safety-nya bahan ajar. Jadi buatlah formatting stack jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah. Nah, pada quantity safety-nya di sini ada, apa namanya? Untuk satuannya saya menggunakan buah, di sini ada jumlahnya. Lalu untuk statusnya, di sini ada statusnya ya. Seperti yang saya bilang tadi kan. Kalau misalkan statusnya aman, dia bakal hijau. Kalau statusnya aman tuh gimana sih? Dia tuh aman kalau misalkan si kuantitinya bisa melebihi safety quantity. Tapi kalau misalkan menipis, itu dia kuantitinya masih ada, cuman di bawah quantity safety. Tapi kalau misalkan habis, oh, nggak ada, ya, saya nggak ingin. Habis, kalau misalkan habis, dia kuantitinya di bawah apa nah, kuantitinya nol gitu kan, benar nol, nggak ada gitu kan, seperti itu. Nah, terus terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Terdapat fitur juga untuk filter sort data. Nah, di sini ada filter edit ya. Nanti kalau misalkan saya ketik di sini,
dia bakal muncul di bawah. Nah, untuk mengeditnya gitu. Tadi apa? Oh ini ya, bio. Nah, sudah sesuai ya. Lalu di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, checkbox. Terdapat fitur. Nah, oke, untuk edit sudah sesuai. Di sini juga ada apa namanya fitur filter dan sort data. Nah, di sini untuk fitur sort datanya terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT. Nah, di sini ada UT-nya dari Jakarta sampai Denpasar ada 5 daerah. Lalu kategori mata kuliah. Misalkan dipencet salah satunya, nanti dia bakal muncul si kategori mata kuliahnya. Nah, terdapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity dan jumlah safety. Nah, di sini juga ada stoknya. Nah, menampilkan jumlah stok lebih dari safety dan jumlah stok nol untuk menjadi daftar yang dapat menginginkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Seperti ini ya. Ini bakal menampilkan si quantity safety-nya yang stoknya masih ada gitu kan. Itu. Terus terdapat filter hanya menampilkan. Oh, dia hanya menampilkan kurang dari safety stock. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada kategori info wajib ya. Oke, lanjut. Terus terdapat fitur sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ya ini. Judul, stok, dan harga sudah sesuai. Terus filter data direkam berdasarkan harga. Nah, seperti ini. Dia bakal memberikan harga yang kalau misalkan turun, ini naik misalkan. Dia bakal ngubah kayak gitu urutannya. Oh ya, untuk ininya kan dia kenapa muncul dua? Karena di sini yang menampilkan UT daerah gitu. Kalau misalkan semua UT, ya dia bakal nampilin semuanya gitu. Lalu di sini ada filter untuk reset ulang. Reset misalkan tadi kan kita pilih judul, ininya Jakarta, lalu semua kategori angkanya wajib, naik. Nah, di sini ada, nah, tapi kan hanya reorder, quantity gitu kan. Nah, ini yang dia menampilkan apa namanya, quantity yang safety-nya yang tadi ya. Lalu di sini terdapat terdapat fitur view di mana di semua filter tidak terlalu apa. Tadi fitur filter dapat reset ulang. Nah, ini ada fitur reset filternya. Bisa kita reset, dia bakal hapus mengulang semuanya seperti itu. Terdapat fitur view di mana di semua filter tidak perlu rekam kembali. Ya, sudah diterapkan ya untuk view-nya yang tadi sudah saya jelaskan. Implementasikan depend option seperti misalkan ketika memilih filter stok bahan ajar UT daerah baru akan menunjukkan filter kategori materi apa mata kuliah yang seperti tadi seperti saya praktikkan. Jadi sebelum dia apa namanya milih UT daerahnya dia belum muncul sih kategori mata kuliahnya. Nanti kalau misalnya kita pilih misalkan Surabaya, nah baru keluar sih kategori mata kuliahnya seperti itu. Jadi sampai sini sudah aman ya. Lanjut menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, memberikan tanda, memberikan kesan aman atau konteks berwarna hijau apabila stok safety. Nah, agak ini harusnya. Nah, seperti ini ya tadi udah sesuai ya. Aman. Kalau misalkan aman dia ada simbolnya seperti itu. Kalau menipis, kalau kosong gitu kan. Contoh kalau misalkan saya edit gitu kan ya. Misalkan saya edit, misalkan kuantitinya saya bikin jadiin 0, simpan update, dia bakal kosong gitu kan, seperti ini yang tadi saya ucapkan. Gitu. Lalu di sini terdapat fitur untuk menambahkan bahan ajar baru, create gitu kan. Nah, di sini ada untuk tambahan bahan ajarnya. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar langsung disimpan dan diperoleh pada tampilan daftar. Jadi kalau misalkan saya ngisi semua ini, dia harusnya bakal nyampilin seperti itu. Oke, saya langsung praktekkan. Nah, CM 4321 gitu kan. Sama nggak ada yang sama? Nggak ada teman. Nama kuliahnya apa namanya? Hukum, kategorinya misalkan MK wajib, TDI-nya Jakarta, lokasi ratnya R, misalkan R4, D7, R4, D7, sorry, D7, terus harganya 100.000, kuantitinya 10, safety-nya misalkan 5, lalu tambahkan, dia harusnya bakal muncul. Nah, di sini. Tuh, 100.000, 10 buah ini. Seperti itu. Untuk fitur ini sudah oke. Lanjut terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar, baru memberi formulir kecil yang melakukan validasi sederhana untuk setiap fieldnya. Update yang tadi update ya, sebenarnya tadi yang sudah saya ini kan praktekkan ya, contoh ya. Misalkan tadi seperti ini, update ya, contoh. Ini kan tadi kosong, sekarang saya ubah jadi 27, simpan update. Ya, langsung aman ya.
langsung teredit seperti itu. Sudah oke. Dapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, dapat pop-up yang memverifikasi penghapusan data penggunanya. Contohnya, tadi yang saya buat ya untuk hukum ini, coba saya delete ya. Dia harus bakal muncul pop-up. Nah, seperti ini, dihapus. Nah, dia bakal kehapus seperti itu. Nah, untuk nomor satu sudah selesai ya. Lanjut ke nomor dua, yaitu pada menu tracking delivery order. Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti, maaf saya cek dulu. Namanya seperti tugas seperti itu, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework. Dia bakal melakukan fitur pencarian berdasarkan nomor DO, bisa tracking gitu kan. Terus nanti dia bakal tuh, di sini ada ininya, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Lalu pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Terus pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan menekan tombol keyboard ISC. Tuh, misalkan set gitu kan. Nah, bisa di reset pencarian atau saya bisa kecat ISC. Nah, seperti itu. Sudah oke ya untuk ininya. Cuman kalau misalkan tadi karena ini nggak ada, di enter dia bakal minta dikirim. Tidak ada seperti itu. Nanti kalau ada dia bakal muncul. Seperti itu. Contoh misalkan. Nah, dia, dia bakal kasih notifikasi pencarian aktif berdasarkan nomor lewat. Gitu. Dia bakal menampilkan kayak gini harusnya. Kita lanjut di sini. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data yang perlu diisi secara nomor DO di mana terregenerate otomatis penomorannya dari DO, tahun ajar, tahun berjalan sekuensi nomor. Nah, seperti ini ya untuk tahun ajarnya dan juga sequence numbernya gitu kan. Seperti yang tadi ini nih. Ini contohnya nih. Ini tahunnya, lalu ini sequence numbernya, terus ada DO-nya. Nah, selanjutnya jika sudah ada detik tracking terbaru menjadi 2025-002 tersebut seperti itu contohnya. Nah, NIM diisi. Nah, di sini untuk tambah di foldernya disesuaikan ada NIM di secara manual misalkan NIM saya 0510. Terus namanya Fauzi, terus ekspedisinya ada JNE Regular Express. Nah, di sini pakai yang reguler. Terus di sini bahan ajarnya dipilih oleh pengguna berdasarkan paket. Gunakan elemen select. Nah, ini kan elemen select ya. Lalu kasih kode paket. Nah, di sini ada kode paketnya. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen. Untuk modifikasi. Tanggal kirim dapat diisi manual. Nah, ini kan tanggal 3 sebenarnya bisa diisi manual. Kita pilih dulu paketnya. Tes. Nah, ini tanggal kirimnya bisa kita isi manual ataupun ini otomatis gitu kan. Itu tanggal kirimnya dapat diisi manual ataupun menggunakan versi date untuk mengambil local time pada kirim. Perlu di-format sebagai berikut: tanggal bulan contoh 25 Agustus 2025. Contoh ya, kita pakai ini tanggalnya. Ini bulannya Agustus berarti 08, ininya 25, terus 2000, sama 2025. Sama nggak sama ini? Oh, ini udah ya. Berarti kita cobain yang tanggal apa nih? Tanggal 9. Eh, sorry. Oh ya, bulannya ini 08, betul. Ini tanggal kita pakai 26 aja. Bentar. Oh, oke, sorry. Saya langsung cek yang duluan. Nah, dia bakal muncul harga sendiri. Nah, ini langsung otomatis aja lah ya. Seperti itu. Tanggal kirim data. Nah, terus total harga diambil dari data array objek paket harga pada tanggal kirim. Perlu diformat dengan mendapatkan currency rupiah. Nah, ini secara otomatis ya. Karena saya memilih paket ini. Dia bakal keisi otomatis. Seperti itu. Buatnya juga validasi input sederhana saat masukkan data delivery baru. Terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan, data waktu, dan juga data keterangan. Gitu. Oke, sekarang tambahkan. Nah, di sini ada detail paketnya, ada IKMA dan IKM. Tambahkan progres perjalanan. Nah, di sini bakal kok maaf, ini ada kesalahan. Oh iya, ini reset pencarian dulu. Nah, pada reset pencarian bakal muncul seperti ini. Ini tadi dua kali ya keisinya ya, yang tadi tuh. Nah, seperti ini. Ini saya tadi kan dua kali yang awal sama yang kedua. Mencari kedua kali yang tadi. Nah, lalu di sini kan terdapat fitur untuk menambahkan status progres. Nah, di sini ada tambahkan status progres. Misalkan pilih nomor DO-nya. Misalkan kita pilih progres yang ini yang terakhir aja. Terus keterangan prosesnya misalkan paket sudah nyampe rumah. Paket sudah sampai di eh, apa,
gudang Serang, apa, gudang besar, gitu. Tambahkan progres. Nah, dia bakal muncul nanti di sini. Maka sudah sampai di gudang besar, seperti itu. Terus kita tes ya untuk kebenarannya. Misalnya kita mau cari di sini kan, itu kan data satu terkini. Kita enter, dia bakal nampilin yang ini doang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa pengerjaan praktikum tugas 3 praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada pengerjaan penjelasan apapun itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.